30 lebihnya itu pun mengatakan karena sangat sulit ekonomi Indonesia makanya mereka datang ke sini. Jangan sampai menyesal karena miskin di Indonesia dengan miskin di Malaysia itu lain. Miskin di Malaysia kamu katakan kamu tidak ada duit and then kamu tak ada kerja. Pergi saja kamu ke kedai makan, basuh pinggan kamu, 50 ringgit sudah pasti di tangan. Orang Indo datang Malaysia pun boleh kaya. Kerja apa siak? Kerja kilang siak. Kilang bos. Malaysia ada Datuk Siti Nurhaliza. Tajikistan ada siapa? Hampa tahu tak sebenarnya dekat Tajikistan kami ada Datuk Siti Nurhaliza kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasanya Iki akan ngereksan sebuah video yang terjumpa lagi di TikTok. Dan di video kali ini Mas Iki ingin ngereksan seorang mbak ya. Ini perempuan asal Indonesia yang telah menikah dengan lelaki Malaysia. Dan di video ini mbaknya bilang miskin di Malaysia dan miskin di Indonesia itu berbeda. Wah, kenapa ya kok mbaknya bisa bilang gitu? Menurut Mas Iki ya, tiap negara pasti ada kemiskinan. Nah, kecuali tergantung orang-orangnya sendiri. Kalau rajin bekerja dimanapun ya insya Allah kita akan kaya. Oke, penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh tahu. Yang suka bergaduh, tak payah layan. Itu memang suka bergaduh. Oke? Makanya, seringlah tonton sampai akhir biar tahu penjelasannya. Oke, mari kita simak bersama-sama. Oke, video saya yang semalam saya reaction tentang wanita Malaysia yang luntang-lantung di Indonesia itu, sebenarnya video saya itu saya tujukan kepada wanita Malaysia yang ada hasrat, ada keinginan, ada plan mau berkawin dengan lelaki Indonesia. Saya hanya membagikan gambaran menurut pengalaman saya. Kalau ada beberapa orang yang berkomen katakannya, bukan semua kami yang datang merantau ini orang susah, kami merantau karena mau mandiri. Oke, bagus gitu. Cuman saya berbicara berdasarkan pengalaman. 30 lebih lelaki Indonesia saya bercakap selama saya tinggal di Malaysia ini, yang kerja di mana gitu di area-area Perak ini. 30 lebihnya itu pun mengatakan karena sangat sulit ekonomi Indonesia makanya mereka datang ke sini. Tak kisahlah mau berkawin dengan siapapun. Makanya saya bilang harus tahu asal usulnya. Pokoknya usut latar belakangnya bagaimana. Contoh kalau kalian pacaran dengan lelaki Indonesia tuh cari tahu siapa tetangganya dari Indonesia yang kebetulan sama-sama kerja di sini, siapa kawannya, cari tahu kenapa dia di kampung, kenapa sampai di sini. Jangan sampai menyesal karena miskin di Indonesia dengan miskin di Malaysia itu lain. Miskin di Malaysia kamu katakan kamu tidak ada duit and then kamu tak ada kerja. Pergi saja kamu ke kedai makan, basuh pinggan kamu, 50 ringgit sudah pasti di tangan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sampai sekarang pun, kalau saya pergi kemana-mana kedai makan, ada kadang-kadang mereka tanya, kamu perempuan Indon ke? Iya, saya bilang. Terus katanya begini, ada nak ke basuh pinggan pukul 12 sampai pukul 9 malam. 50 ringgit kasih loh. Berarti kan banyak pekerjaan antara nak tak nak. Kalau kamu tak nak, kalau kamu memilih kerja, memang kamu akan katakan di sini itu nggak ada kerja. Tapi kalau di Indonesia katakan tak ada kerja, memang tak ada kerja. Walaupun kerja kasar, walaupun kamu bilang, aku mau kerja apa aja boleh, nggak ada. Saya tahu kamu rajin tapi nggak ada. Jangan nanti shock kamu bila sampai di Indonesia. Begitu. Terus kalau lelaki Indonesia ini, kebanyakannya yang saya nampak di sinilah. Masa saya kerja kilang dulu, saya nampak kawan saya yang berpacaran dengan lelaki dari Indonesia. Mereka loyal. Setiap gaji mereka akan belikan kasur, belikan bag, belikan apa aja untuk girlfriendnya. Jadi si pacar pula bangga. Cantik bagmu, iya abang yang belikan. Hubungan harus ada komitmen. Kalau setiap gaji dia belikan kamu barang ini, barang itu, and then duit pun dia bagi. Seberapa lama dia gajinya berapa, kamu gaji kamu berapa, adakah yang dia tabung untuk masa depan kamu, adakah persiapan dia untuk masa depan kamu gitu. Jangan selalunya lelaki yang kedekut ini kamu katakan itu pelit. Enggak, bedakan antara orang yang memiliki komitmen dan tidak.
begitu. Jangan nanti karena kamu dibeliin itu ini di sini jatuh cinta, hidup dan mati kuserahkan, sampai nanti dibawanya kau ke Indonesia, shock, setengah gila. Mas Iki bagi penjelasan sedikit ya, karena ini beliau ini perempuan dan Mas Iki lelaki Rek. Memang betul yang dikatakan mbaknya ini Rek. Kalau di Indonesia itu ya, rajin kayak manapun kita ya kan ya, rajin kayak manapun lumayan susah Rek, bukan susah ya, lumayan susah kayak gitu. Contohnya kayak Mas Iki dulu masih kerja, itu harus ada orang dalam kayak gitu loh. Kalau mau masuk kerjanya ya masuk kilang itu kita harus ada orang dalam Rek, kayak gitu. Jadi benar kata mbaknya nih ya, serajin apapun kita di Indonesia, sebanting apapun, memang ini bukan memperbandingkan, sekali lagi memang itu faktanya kayak gitu ya. Kalau di Malaysia kita tuh ya, kalau kita memang rajin, betul rajin gitu ya. Kalau kita seumpamanya gini Rek, di kedai itu membutuhkan cuci pinggang kayak gitu kayak mbaknya tadi ya. Tapi kita baliknya pukul 5. Nah, kita boleh start itu dari pukul 5 sampai pukul 1 malam. Itu kedai Thailand kalau nggak salah, atau nggak kedai Melayu ya, gitu. Itu udah confirm Rek. Ada yang 60, ada yang ya 60-an lah, sekitaran 50-an kayak gitu lah Rek ya. Jadi ya banyakan kayak gitu lah Rek ya. Memang benar kata mbaknya nih ya. Jadi yang komen itu gak semuanya, ya memang gak semuanya sih orang Indonesia yang datang ke Malaysia ini bukan karena susah, tapi kebanyakannya yang susah kayak gitu Rek ya. Jadi jangan salah paham. Oke, dan di video selanjutnya ini mbaknya pekerja kilang, ada yang komen orang Indo datang Malaysia pun boleh kaya, kerja apa Siak? Mas Eki nggak tahu tuh Siak itu apa Rek, komen ya di bawah ya. Jom kita simak bersama-sama Rek. Orang Indo datang Malaysia pun boleh kaya, kerja apa siak? Kerja kilang siak. Siap. Kilang bos. Ini nama kilang. Awan ke Siak. Pergi kerja petang, pulang pagi. Pergi pagi, pulang petang. Anak kilang nih. Single dong. Pergi kerja masih segar dan pulang muka berminyak dan jerawatan. Balik dari kilang juga aku bukan tidur, tapi aku masih kerja lagi. Masih grabkan barang, pos barang. Itulah caraku mau kaya, tapi aku tidak kaya-kaya. Kalian juga mau kaya, kalian harus kerja keras. Kerja lembur bagai kuda. Aduh, pening. Mas Ikinya agak tahu itu tentang Siak tadi apa ya Rek. Yang tahu buat kalian sahabat saudara-saudara Mas Ikinya orang Malaysia, komen ya apapun dia komen. Oke, tadi mbaknya itu bilang kerja apa, ya kerja kilang kan ya. Kok ya memang Rek, kalau kita ya bukannya kaya ya kita datang ke sini, tapi syukur alhamdulillah kita datang ke Malaysia itu kebanyakannya TKI maupun TKW yang kerja ke Malaysia itu syukur alhamdulillah hidup kita berubah kayak gitu ya, kayak berubah gitu. Maksudnya berubah tentang apa Mas? Ya berubah, kita tuh bisa mengangkat derajat keluarga kita di kampung halaman. Jadinya biasanya kita tuh direndahkan, jadinya kita bisa seperti membangun rumah, membahagiakan keluarga, dan juga bisa membantu-bantu saudara-saudara kita. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Ini video dari orang Tajikistan yang fasih banget berbahasa Malaysia, Melayu Malaysia kayak gitu ya. Jom kita simak Rek. Malaysia ada Good Vibes Festival. Tajikistan ada tak? Kalau nak cakap pasal music festival yang besar-besar, gempak-gempak semua macam Good Vibes, kat Tajikistan tak ada lah. Tapi kami ada macam-macam jenis festival yang lain daripada Malaysia. Festival kat Tajikistan dia lebih fokus kepada benda-benda tradisional tau. Macam kesenian tradisional, lagi apa, makanan tradisional, tradisi yang lama-lama macam tu lah. Ataupun networking event. Sebenarnya ada banyak je tau festival dalam setahun tu kat Tajikistan. And hari ni aku nak share beberapa dengan hampa. Yang first adalah Bomi Jahon Festival ataupun Roof of the World Festival. Bomi Jahon ni sebenarnya adalah antara music festival yang terbesar di Tajikistan. Dan ada banyak artis daripada negara Tajikistan sendiri dan juga negara-negara jiran. Ada juga dari negara barat yang akan datang untuk perform. Tapi persembahan dia adalah lebih kepada yang tradisional lah. Yang kedua adalah Jazz Festival di mana akan ada persembahan jazz sahaja. Daripada macam-macam negara. Yang ni modern sikit lah sebab dia pasal jazz kan. Yang ketiga Didor Film Festival. Yang ni lain sikit sebab dia bukan pasal muzik, yang ni pasal wayang. So dalam festival ni
cerita-cerita daripada Iran, Tajikistan, Rusia dan macam-macam tempat lah akan dipilih untuk ditayangkan. Yang keempat, Go Viral Festival. Menarik kan nama dia, Go Viral. Go Viral ni sebenarnya selalu dianjurkan oleh Kedutaan Amerika di semua negara-negara Asia Tengah, di mana orang boleh berkenalan antara satu sama lain dan mendapat information, education, macam-macam lah. Dan event Go Viral ni biasanya akan ada beberapa speaker datang daripada Amerika untuk datang dan beri maklumat dan share pengalaman mereka lah dalam macam-macam bidang, macam teknologi ke, social media ke, banyak lah. Malaysia ada Datuk Siti Nurhaliza. Tajikistan ada siapa? Hampa tahu tak sebenarnya dekat Tajikistan kami ada Datuk Siti Nurhaliza kami sendiri. Ni orang dia. Cantik kan orang dia? Nama dia Nigina Amonkulova. Dekat Malaysia kan macam Tok T kan paling famous and boleh dikatakan macam artis kebangsaan kan, penyanyi kebangsaan. Sama juga kat Tajikistan, Nigina ni lah paling famous, dia lah penyanyi kebangsaan kami. Nigina ni adalah antara penyanyi kegemaran aku tau. Hari ni aku nak share dengan hampa 3 lagu dia yang aku paling suka. Paham juga aku. Macam mana? Best kan lagu dia? Lembut je. Hampa rasa Nigina ni ada macam Tok T tak? Itulah Rek, video-video yang Mas Iki persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga kalian gak salah paham tentang Mas Iki selalu menurut kalian tuh Mas Iki perbandingkan kan, Mas Iki nggak berbandingkan, tapi supaya kalian tuh paham kayak gitu. Kalau kalian belum paham, Mas Iki angkat tangan kayak gitu. Mohon maaf gitu ya. Jadi orang Kajistan ini fasih sangat ya berbahasa Melayu ya Re ya. Wah, luar biasa sekali. Udah berapa tahun di Malaysia kok sangat fasih sekali ya Re ya. Wow. Dan video yang pertama dan yang kedua itu pengalaman penting buat kalian. Jadi kalau kalian dibagi kesempatan, dibagi peluang bekerja di Malaysia, gunakanlah sebaik-baiknya. Janganlah hambur uang, janganlah suka foya-foya. Benar kata kakaknya tuh, kita tuh ada boyfriend, girlfriend. Jangan sampai kita membanyakan sangat lah kalau dia belum jadi istri kita. Ini kakaknya betul ya tadi, tapi ya komentar-komentar dari netizen kita kan ya banyak yang nggak terima gitu ya kan. Maklum Rek ya, dimaklumi saja. Oke Rek, mungkin videonya sampai di sini saja, dan di video kali ini Mas Iki undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rek. Apa-apa benda komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh tahu. Wassalam, bye bye.